Pria ini menemukan bocah sedang buang air kecil di taman. Dia ingin membersihkan bocah itu. Tiba-tiba setetes air hitam jatuh ke tanah. Tapi Akira tidak menyadarinya, karena ia juga mau kencing. Di sebelahnya pada waktu yang tepat ada ember api. Dia langsung buang air kecil di ember itu. Tak disangka, api semakin membesar membuat Akira tertegun sejenak. Dia buru-buru pergi ke rumah sakit. Hasil cek kesehatan mengejutkan dokter. Ada ladang minyak di kandung kemih manusia. Akira tercengang. Dokter mengambil kesempatan untuk meninggalkan. Kemudian dua pria muncul dan menangkap Akira. Karena negara mereka saat ini ada kekurangan minyak yang parah. Sekarang ada orang yang bisa kencing minyak yang muncul. Pasti memanfaatkannya sepenuhnya. Lalu Akira bilang dia mau buang air kecil. Penjaga keamanan menyuruhnya untuk cepat buang air kecil. Tetapi para penjaga tidak tahu bahwa air seni telah mengalir capai kaki mereka. Dia sibuk menyalakan rokok. Akibatnya, dia dengan ceroboh menjatuhkan pemantik api ke dalam genangan air kencing. Api besar meledak ke pakaian penjaga. Akira mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia baik lelah maupun lapar. Ketika dia melewati sebuah desa, dia pingsan dan diselamatkan oleh seorang gadis. Akira makan banyak, lalu dia cepat sembuh. Kepala desa dan gadis itu dengan antusias merekomendasikan tentang desa ini kepadanya. Akira melihat banyak tanah kosong di sini. Bajak ditinggalkan dan tidak digunakan. Lalu dia menyadari bahwa ada juga kekurangan minyak yang serius di sini. Jadi bajak tidak berfungsi. Ketika ia mendengar ini, ia langsung ingin berterima kasih kepada semua orang yang membantunya. Akira mengambil botol, lalu melepaskan celana di sana, dan bisa buang air kecil minyak. Kemudian perlahan tuangkan ke dalam bajak. Kepala desa terkejut. Tapi segera keajaiban muncul. Ini adalah lelaki terkaya dalam sejarah Jepang. Dia hanya menuangkan air seni sendiri ke dalam bajak. Bajak segera bekerja normal. Saat itulah semua orang tahu bahwa air seni Akira adalah minyak bumi. Lalu Akira meninggalkan. Kepala desa melihat peluang bisnis dan langsung mempertahankannya. Dia bahkan memberinya posisi wakil kepala desa dan mengangkat ayamnya sebagai asistennya. Akira sedang menganggur, jadi dia langsung setuju. Pekerjaannya sangat sederhana. Itu terus-menerus minum air dan kencing. Dengan Akira, ini adalah pekerjaan idealnya. Akira tentu tidak mengecewakan semua orang. Awalnya dia hanya bisa minum air putih 50 gelas sehari, menghasilkan 1 kaleng minyak. Tapi sepertinya ia sangat berbakat. Dia dapat dengan cepat memegang keran untuk minum. Kemudian tekan pada rektum. Meningkatkan frekuensi buang air kecil. Hebat banget. Di bawah tatapan memuja asisten. Dia memproduksi 100 kotak minyak bumi per hari. Semua jenis kendaraan dan mesin di desa dikembalikan ke operasi. Transportasi yang nyaman membuat semua orang sangat senang. Mereka pergi untuk berterima kasih kepada kepala desa satu persatu. Ternyata kepala desa takut Akira diculik. Jadi ia tak beritahu semua orang bahwa minyak itu dibuat oleh Akira. Itu sebabnya sangat sedikit orang yang mengenal Akira. Hal ini membuatnya tidak merasa ganggu. Pemimpin senior mendengar bahwa ada desa yang dapat menghasilkan minyak. Jadi dia ingin kerja sama. Untungnya, kepala desa tidak setuju. Jika tidak, ladang minyak ini akan kehabisan. Akira berpikir bahwa hari-hari baik seperti ini tidak akan bertahan selamanya. Sampai sesuatu hari, kepala desa berkata kepadanya minyak di desa tidak cukup. Bas dikurangi. Orang-orang tidak nyaman untuk bepergian, jadi mereka ingin Akira terus meningkatkan produksi. Tapi Akira merasa aneh. Baru-baru ini produksinya masih sama seperti terakhir kali. Mengapa tidak cukup? Ketika Akira memeriksa sumber listrik, ia mendeteksi di tanah dengan minyak. Untuk mencegah bencana bawah tanah, dia segera mengikuti jejak minyak. Pada saat ini, hal yang tak terduga terjadi. Pria ini untuk menyelamatkan ekonomi seluruh desa. Dia memberikan semua minyak yang dia memproduksi kepada kepala desa. Akibatnya, minyak ini dijual ke negara lain olehnya. Akira merasa sangat kesal, jadi dia bergegas menanyai kepala desa.
Mengapa menjual minyak kepada orang lain dan tidak membiarkan penduduk desa menggunakannya? Tak disangka, kepala desa mengakui itu semua demi menghasilkan uang. Kemudian dia mengancam Akira. Akira mau meninggalkan. Kepala desa segera memanggil seseorang untuk menangkapnya. Minta ia harus menghasilkan minyak setiap hari. Akira tidak mau lagi memproduksi minyak untuk kepala desa. Tapi kandung kemihnya tidak bisa menahan lagi. Akira dieksploitasi seperti sapi perah. Pada saat ini, hal yang tak terduga terjadi. Asisten mengaguminya, jadi dia diam-diam menyelinap ke gudang dan melepaskannya. Keduanya lari ke pabrik yang ditinggalkan. Akira kencing di dahan pohon dan menyalakan api. Dua orang duduk bersama. Setelah ia tenang, Akira mulai menyalakan dirinya sendiri karena memiliki kemampuan untuk buang air kecil minyak. Ayame menghibur Akira bahwa ini bukan salahnya. Dia bahkan menyuruh Akira menggunakan minyak untuk melakukan hal-hal yang lebih berarti. Keduanya langsung jatuh cinta. Kemudian mereka bercinta satu sama lain. Tapi keesokan paginya kepala desa memimpin orang untuk mencari mereka. Memaksa Akira untuk kembali melanjutkan produksi minyak. Pada saat ini, gerbang lokasi konstruksi tiba-tiba terbuka. Sekelompok polisi bersenjata lengkap menyerbu masuk ke dalam. Pria yang sombong masuk. Dia ingin membawa Akira ke tempat lain untuk penelitian. Dia ingin melakukan rehabilitasi tubuh Akira untuk dapat menghasilkan minyak dalam skala besar. Mereka akan menjadi negara minyak dan menguasai dunia. Tapi Akira tak mau seperti itu. Dia merasa bahwa minyak seharusnya tidak ada untuk membiarkan orang jahat saling bertarung. Bukan untuk tujuan politik. Bahkan bukan alat untuk menghasilkan uang. Setelah mengatakan itu, dia memegang cabang yang terbakar. Dia mau menyalakan api dan mati bersama orang-orang ini. Tapi adegan yang memalukan terjadi. Akira mencoba lagi. Api tidak bisa menyala. Pada saat ini, fantasi orang-orang yang penuh kebencian telah padam. Tidak ada minyak. Akira terus tinggal di desa untuk bekerja. Dia menikahi Ayame dan melahirkan bayi yang lucu. Dia pikir hari-hari damai akan bertahan sampai akhir. Tak disangka, ketika Ayame mengganti popok bayinya, bayi itu buang air kecil sesuatu yang bersinar lagi. Film berakhir di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.